Terbongkar kado dari Verrell Bramasta untuk Natasha Wilona yang pada tanggal 15 Desember lalu berulang tahun yang ke-24. Terbongkarnya kado spesial dari Verrell tersebut terjadi saat Wilona kembali mendapatkan surprise ulang tahun tak terduga dari rekan-rekannya saat Wilona masih dalam balutan kostum perannya di film terbarunya yang mengisahkan Wilona melakoni karakter sebagai laki-laki yang tampak mirip opa-opa Korea. Lantas benarkah kado dari Verrell Bramasta menjadi kado ulang tahun terindah Wilona di ulang tahun kali ini? Di sisi lain, memerankan karakter menantang sebagai laki-laki. Seperti apa kesulitan Wilona dalam berakting? Benarkah penampilan dan sosok Wilona sudah layaknya seorang laki-laki? Benarkah peran menantang ini baru pertama kali dilakoni Wilona dalam karir aktingnya? Memaknai usia yang ke-24, Wilona menyadari ia telah meninggalkan masa-masa remaja dan ABG, dan kini ia menapaki masa yang lebih dewasa, di mana ia tidak bermain-main lagi dan lebih fokus dan lebih serius lagi dalam hal-hal tanggung jawab seperti fokus dalam bekerja dan berbisnis. Lantas, seperti apa Wilona memaknai momen pertambahan usianya? Benarkah pada momen tersebut, Wilona juga berharap dirinya akan menikah di saat yang tepat dengan orang yang tepat, lantaran usianya sudah matang untuk berumah tangga. Sementara itu, pada momen pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, Wilona merayakannya tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang memilih berlibur ke luar negeri. Pada tahun ini, Wilona mengaku merayakan pergantian tahun di rumah saja bersama keluarga. Lantas, apa alasan Wilona tidak berlibur ke luar negeri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Natasha Wilona yang pada tanggal 15 Desember berulang tahun ke-24 kemarin lagi-lagi mendapat surprise ulang tahun yang tak terduga. Surprise tak terduga tersebut disuguhkan oleh rekan-rekan Wilona saat teman dekat Verrell Bramasta ini melakukan promosi film yang baru dibintanginya dan masih mengenakan setelan kostum laki-laki lengkap dengan wig pria, peran yang ia lakoni dalam film tersebut. Mendapat surprise tersebut, Wilona mengaku tidak menyangka akan mendapatkan hal yang menyenangkan itu lagi sebagai bentuk perhatian untuk dirinya. Baju seragam sekolah kita di series ini. Bisa jelasin dulu karakternya berperan sebagai apa nih? Aku di sini berperan sebagai Skaya. Skaya ceritanya itu adalah kembarannya Skara. Kita anak kembar dan aku harus ngegantiin Skara buat tinggal di asrama cowok. Iya ya ampun, makasih banget. Aku nggak nyangka. Terima kasih keluarga besar Skaya and the Big Boss. Maksudnya kompak banget, surprisein aku. Terus juga sebenarnya kan udah tidak semudah itu lagi ya buat kayak di-surprisein kayak gitu, tapi kayak seru-seruan gitu, seru banget di atas panggung. Pada momen surprise ulang tahun yang tak terduga tersebut, Wilona juga mengungkap bahwa dirinya mendapat kado ulang tahun yang begitu banyak dari teman-temannya. Namun, lantaran tengah sibuk, ia belum membongkar isi kado tersebut. Dan rupanya Wilona juga mendapat kado ulang tahun terindah dari teman dekatnya Verrell Bramasta berupa 1 unit tas mewah dan mahal dari brand dunia ternama. Kado indah tersebut sempat diunggah Wilona dan juga Verrell ke akun sosial media mereka. Oh iya, dapet sih. Bisa diceritain seperti apa nih?
Kadonya apa? Dapat tas, dikasih tas. Banyak banget, cuma aku belum unboxing. Ntar unboxingnya di YouTube channel aku aja ya. Tak hanya itu, kado terindah lain yang Wilona dapatkan di momen ulang tahunnya kali ini adalah ia mendapat banyak berkat berupa peran yang dilakoninya, baik dalam film terbaru, sinetron maupun The Series. Terkait perannya di film terbaru sebagai laki-laki, Wilona mengaku ini peran menantang pertama yang dilakoninya di dunia entertainment. Memerankan sosok laki-laki, diakui Wilona mengalami banyak kesulitan. Dan di mata rekan-rekannya, Wilona sudah sangat maksimalkan memerankan karakternya sehingga sosoknya sudah 85% terlihat seperti laki-laki. Iya, emang di sini ceritanya tampilannya beda, harus jadi cowok, jadi laki-laki dan harus nyamar. Jadi banyak hal yang berubah. Pertama kali sih kalau buat aku. Jadi ini bisa dibilang tantangan pertama sekaligus kayaknya ini pertama kalinya juga aku tampil bener-bener laki banget gitu. Kesulitannya banyak sih yang kayak tadi aku cerita ya. Jadi kayak dari harus ngerubah nada suara, ngerubah cara gaya jalan, cara ngomong. Terus juga dandannya udah pasti harus berubah, make upnya berubah, gestur. Pokoknya banyak banget PR-nya deh bisa dari sini. Tadi aku sempet yang kayak nanya doang kayak tapi aku udah cukup ganteng gak ya gitu. Ganteng gak guys? Ganteng. Gantengan aku apa ya sebelah aku? Kenapa harus aku sih, Wil? Dari jelas kamu kan ganteng, Wil. Berbanding gitu. Kalau aku tuh lebih insecure-nya kayak takut aku gak ganteng. Kalau kayak teman-teman deket banget, ada sih yang udah kayak kirim fotonya, mereka lebih yang kayak ngeliatnya lucu karena kayak nggak ngenalin gitu, kayak bukan aku gitu. Berapa persen? Kalau menurut aku sih pribadi 85% ya. Karena 15% ya kita nggak bisa lah, orang cantik mau gimana. Tapi tetap gestur, cara jalan, ngomongnya itu udah cowok asli. Pokoknya kalian lihat aja deh, aku nggak ngomongnya kayak gini. Ada kayak beda gitu lah. Heboh Wilona mengungkap kado ulang tahun terindah yang diberikan Verrell Bramasta di ulang tahunnya yang ke-24. Lantas, seperti apa cara Wilona memaknai ulang tahunnya? Benarkah di ulang tahunnya kali ini, Wilona merasa sudah matang untuk menikah? Benarkah ini kode keras untuk Verrell Bramasta, pria yang selama ini dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Wilona? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh Natasha Wilona membongkar kado ulang tahun ke-24 terindah dari Verrell Bramasta. Di sisi lain, Wilona memaknai pertambahan usianya kali ini sebagai pribadi yang bukan remaja atau ABG lagi, melainkan sudah dewasa. Karena itu, Wilona mengaku di usianya ini, ia harus lebih fokus, lebih serius, lebih bertanggung jawab lagi dalam melakoni hidupnya. Jika biasanya ia mengisi hidupnya dengan liburan dan senang-senang, kali ini Wilona berusaha untuk lebih fokus menjalani pekerjaan dan membidani bisnis yang digelutinya bersama ibundanya. Dalam soal asmara, Wilona memberi sinyal bahwa usia 24 tahun sudah matang bagi dirinya untuk menikah. Namun, ia tinggal menemukan sosok yang tepat dan saat yang tepat untuk menikah. Lantas benarkah pernyataan Wilona tersebut menjadi kode kerasnya untuk Verrell Bramasta yang belakangan ini kembali dikabarkan merajut asmara? Aku sih memaknainya bahwa perjalanannya kan tidak singkat ya, dan juga aku di entertainment juga udah lumayan kayak belasan tahun lah ya.
Dan beberapa mungkin juga udah sering ngewawancarain aku dari aku masih kecil, masih SMP, SMA kayaknya. Sekarang udah 24 tahun. Jadi kayak sadar bahwa usianya tidak seremaja dulu lagi. Banyak hal yang harus lebih fokus, lebih serius, lebih bertanggung jawab untuk diri sendiri juga gitu. Iya, berasanya sih dalam hati masih kayak berasa muda banget, tapi ternyata baru sadar kayak tetap umur bertambah terus dan cepet banget ya setahun. Jadi ya lebih mensyukuri aja lah, setidaknya di usia ke-24 ini masih bisa mempertahankan apa yang udah dapet sekarang. Masih dikasih kepercayaan sama produser jadi anak SMA. Masih bisa kumpul sama teman-teman aku yang care sama aku juga. Masih bisa dikasih kesempatan buat ngebahagiain orang tua aku. Ya pastinya kalau aku sih mungkin lebih fokus kali ya. Karena kan mungkin kalau dulu-dulu kita lebih fokus kayak main, liburan, ya anak-anak muda gimana sih ya kan. Mungkin kalau sekarang lebih fokus dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan hal-hal yang ingin dilakukan, yang lebih baik juga buat ke depannya. Kalau aku kayaknya, kalau di usia aku sekarang, nikah di saat waktu yang tepat ketemu orang yang tepat. Udah kayak gitu. Doain ya. Tak hanya memaknai pertambahan usianya yang baru, Wilona juga memaknai tahun 2022 yang segera akan berakhir, dirinya mendapat banyak hadiah terindah. Wilona mengaku hadiah tersebut berupa banyaknya peran yang ia lakoni, baik di film layar lebar, sinetron, maupun The Series. Ia menilai semua itu sebagai kado ulang tahun ke-24 yang berkesan, karena semuanya akan tayang dalam waktu dekat. Ia mengaku di tahun 2022, ia lebih fokus mempertahankan apa yang telah ia capai dan rintis sejauh ini. Lantas, apakah target utama Wilona di tahun depan adalah mendapatkan jodoh alias menikah? Di 2022 aku ngerasa, apalagi di akhir tahun ya, kayaknya banyak banget hadiah-hadiah yang istilah kata terindah lah. Kayak maksudnya kan ini deket ulang tahun aku, pas banget sinetron aku tayang tanggal 19. Terus pas banget film aku juga tayang sebagai penutup akhir tahun ini. Jadi kayak aku ngerasa banyak berkat-berkat yang di waktu yang tepat. Kayaknya aku ngerasa fun-fun aja ya, enjoy. Karena bagi aku kayaknya mempertahankan tuh lebih susah daripada meraihnya kan. Dan aku kan waktu pertama kali merintis tuh dari masa-masa sosial media belum terlalu se-booming sekarang, masa transisi ya ke sosial media. Jadi kayak aku ngerasain gimana perjuangan seberat apa. Jadi aku cuma bisa berdoa dan berharap supaya apa yang aku miliki sekarang bisa aku pertahankan. Kayaknya aku nggak nargetin jodoh sih, karena bagi aku kayak jodoh tuh nggak bisa kayak kita targetin mau dapat bulan kapan atau tahun kapan ya kan. Jadi semengalirnya aja deh kalau masalah jodoh. Selebihnya lebih fokus ke diri sendiri dulu aja. Mengejutkan cara Natasha Wilona memaknai pertambahan usianya. Lantas, seperti apa Wilona merayakan pergantian tahun 2022 ke 2023? Benarkah ia rayakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Heboh pengakuan Natasha Wilona bagaimana ia memaknai pertambahan usianya. Yang juga mengejutkan adalah pengakuan Wilona soal seperti apa ia merayakan pergantian tahun 2022 ke 2023 yang tinggal menghitung hari akan dilalui. Menurut Wilona, merayakan pergantian tahun kali ini akan ia jalani secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya ia merayakan pergantian tahun di luar negeri, maka tahun ini Wilona akan merayakannya di rumah bersama keluarga. Hal itu merupakan realisasi dari sikap kedewasaannya dalam memaknai usianya yang ke-24 yang tidak lagi membuang-buang waktu untuk bersenang-senang,
melainkan untuk fokus dengan hidupnya yang bermakna, termasuk quality time dengan keluarga. Tahun baru ini kayaknya aku di Jakarta aja, nggak kemana-mana. Soalnya kan aku lagi harus promo sinetron aku, pas banget tayang. Terus film aku juga tayang di penghujung tahun. Terus series aku mau tayang di awal tahun, jadi kayaknya aku diwajibkan untuk ada di Jakarta. Nggak ada target liburannya? Gak ada, tapi untung kemarin aku seminggu yang lalu baru aja liburan, baru banget pulang dari Jepang. Jadi ya udahlah, udah terbayarkan. Kemarin sih 2 tahun belakangan emang selalu di luar sih, kayaknya iya deh. Ini pertama kalinya tahun baru tetap kerja. Kayaknya kemungkinan aku ada di Surabaya lagi roadshow deh. Biasanya kan aku selalu ngajak mama traveling, tapi karena kali ini lagi nggak bisa, palingan ya udah kumpul keluarga aja. Yang penting at least tuh aku tahu mamaku tipikal yang kita bisa quality time bareng, kumpul bareng, ya bersyukur bareng gitu loh. Menutup akhir tahun bersama-sama, doa bareng. Kayak ngelihat kembang api, make a wish bareng itu kayak udah cukup bahagia, sederhana tapi bahagia. Kalau kayak kita biasanya setiap kali kayak lagi kembang api atau kayak pergantian tahun itu pasti kita kayak nungguin banget. Terus habis itu kita kayak doa aja dalam hati masing-masing. Terus yang kayak ya udah semangat lagi untuk tahun barunya gitu. Kalau Christmas pasti libur, paling aku ibadah, makan keluarga, kumpul keluarga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.